Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil jalan-jalan. Bab 179 Taklukkan dengan janji. Henry, aku tahu tubuhku tidak bersih. Tapi ayolah, meskipun aku tidak sehalus dan sebersih Gua Wanner, aku berjanji bahwa begitu kamu menginginkanku, aku tidak akan membiarkan pria lain kecuali kamu dalam hal ini. Hidup, sentuh lagi. Lina mendekat. Sepertinya tidak mau melakukannya. Seolah dia ingin membuat Henry merasa lebih kuat. Saya di sini bukan untuk menanyakan Anda. Saya ingin mengetahui keberadaan Wang Guoqing dan putranya. Henry menarik napas panjang, terbangun dari godaan, dan berkata dengan dingin. Katakan padamu, apa manfaatnya? Lina duduk tegak dan menatap langsung ke arah Henry, tidak peduli dia sedang mekar penuh. Suasana hati Henry telah tenang saat ini. Sejak terobosan terakhir San Xiang Guiyuan, dia merasa kemampuannya untuk mengendalikan keinginan menjadi semakin kuat, dan perlawanannya menjadi semakin kuat. Tentu saja, ini juga terkait dengan fakta bahwa dia baru-baru ini tidur dan berolahraga dengan Mariam dan Leni di pelukannya. Bagaimanapun, tidak ada yang terjadi pada kedua wanita cantik itu. Memeluk mereka dan melepaskannya cantik, tidak bisa merayu mereka. Manfaat apa yang kamu inginkan? Henry berkata dengan ringan. Dia benci orang lain yang membuat persyaratan dengannya. Meskipun dia tidak menyukai wanita itu, Lina sudah sedikit marah ketika dia mengemukakan syaratnya. Aku menginginkanku. Lina bertanya dengan sedikit harapan di matanya. Itu tidak realistis dan tidak mungkin. Henry menjawab dengan sederhana. Mata Lina menunjukkan ekspresi kecewa, dan dia akhirnya memaksakan senyum dan berkata, saya tahu ini akan menjadi akibat ini. Saya tidak tahu kemana Wang Guoqing dan putranya pergi. Tetapi dia berkata ketika dia pergi bahwa dia akan pergi. Segera kembali, dia akan menjadi ketua grup Kili. Mari kita tunggu dia di sini. Henry memikirkan tentang mereka yang bersembunyi, tetapi dia marah ketika dia bersumpah untuk kembali dan menjadi ketua grup Kili. Memikirkan apa yang terjadi di Kili Group hari ini, dia tidak percaya bahwa Wang Guoqing tidak terlibat dalam perencanaan tersebut. Apakah kamu tahu siapa yang merencanakannya bersamanya? Henry bertanya dengan suara yang dalam. Saya tidak tahu detailnya, tapi saya kadang-kadang mendengar dia dan Wang Huaiyi menyebutkan sesuatu seperti 4 keluarga besar di kota Bandung. Lina berkata dengan tatapan serius. Henry tidak mengenal 4 keluarga besar di kota Bandung. Tetapi dia relatif senang setelah menerima berita ini, yang setidaknya mempersempit targetnya. Oke, saya mengerti ini, terima kasih. Setelah Henry selesai berbicara, dia hendak mengambil Lina dari pangkuannya dan pergi. Bisakah kamu menciumku? Sekali saja, Lina memohon dengan berlinang air mata. Hati Henry tiba-tiba melunak. Dia memikirkan semua yang terjadi di Kili Group, dan bahwa seorang karyawan luar biasa seperti Guo Wanner hampir dipecat oleh Wang Huaiyi. Namun tak lama kemudian ia menjadi bertekad kembali. Laki-laki memang bisa penuh kasih sayang, tapi yang pasti tidak sembarangan. Bagi wanita seperti ini, mereka tidak bisa terlalu emosional.
kalau tidak suatu saat bisa menjadi beban dan beban seumur hidup. Maaf, saya tidak bisa menyetujui permintaan Anda. Namun, saya bisa berjanji kepada Anda, saat Anda membutuhkan bantuan di masa depan, jika saya bisa melakukannya, saya akan membantu Anda sekali. Tekad Henry membuat Lina merasa sedih di hatinya, tetapi berpikir bahwa Henry jarang bisa memberinya janji bantuan, dan dia agak terkejut di tengah kekecewaan. Jika Wang Guoqing kembali dan benar-benar menjadi ketua, saya akan pergi ke perusahaannya untuk membantu Anda sebagai agen yang menyamar. Saya hanya berharap Anda dapat mengingat saya sebagai seorang wanita. Setelah Lina selesai berbicara, air mata mengalir dari matanya. Wanita, seperti halnya pria, mendambakan kesuksesan. Dia, Lina, memang tampak tercela ketika menjadi kekasih Wang Huaiyi. Tetapi siapa yang bisa memahami ketidakberdayaan yang dia rasakan di tempat kerja? Kesulitan yang dia rasakan terhadap aturan tak terucapkan. Sama seperti Guo Waner, jika dia tidak bertemu Henry, dia mungkin tidak akan berada di tempatnya sekarang. Atau mungkin tidak ada tempat di kota Bandung. Hari ini, Lina melihat proses Henry membersihkan Wang Guoqing dan putranya. Pada saat itu, dia menyadari betapa pria sejati itu dan betapa pria harus dicintai oleh wanita. Baru saja, dia menggoda Henry, dan dia bahkan lebih bersemangat agar Henry memilikinya. Tujuannya masih untuk mencari pendukung. Tetapi dia tergerak oleh perasaan dan niat sebenarnya memasuki dunia Henry. Jadi dia tidak ragu-ragu memilih peran yang menyamar. Henry tidak menyangka bahwa sebuah janji akan menaklukkan Lina. Memikirkan situasi yang semakin rumit di kota Bandung. Yang kurang adalah manusia, jadi dia mengangguk dan setuju. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Saat dia hendak membuka pintu, dia berkata dengan tenang, "Tolong perhatikan keselamatanmu sendiri. Ini bukan masalah yang sangat penting. Kamu tidak perlu memberitahuku, dan aku berjanjilah bahwa aku akan menjagamu tetap aman. Bahkan jika suatu hari kamu benar-benar tidak punya tempat tinggal, aku juga akan mengatur segalanya untukmu." Henry memiliki kesan buruk terhadap wanita ini dan tidak memiliki keinginan untuk memilikinya. Pilihan dan pilihannya masih menggerakkan dia. Dan sebagai imbalannya, dia juga berjanji. "Terima kasih, saya sangat puas." Lina tidak bisa mengendalikannya lagi dan menangis. Henry tidak ingin tangisannya mengganggu suasana hatinya. Jadi dia membuka pintu dan pergi. Ketika Lina mendengar pintu ditutup, hatinya dipenuhi dengan kekecewaan, tetapi memikirkan tentang perubahan sikap Henry, janji yang tampaknya ilusi itu membuatnya bersemangat dan bahkan penuh kekuatan. Lina lebih bersemangat daripada tertekan. Henry meninggalkan rumah Lina dan segera menelepon Mariam untuk menanyakan situasi perusahaan. Dia mengetahui bahwa semuanya baik-baik saja. Tetapi dia berada di rumah sakit Bandung. Manajer SDM Wati berada dalam kondisi serius dibandingkan dengan yang lain dan dirawat di rumah sakit. Ketika Henry mendengar nama Wati, dia teringat akan wanita muda yang mengajaknya bekerja di hari pertama kerja. Dia dewasa, menawan, dan memiliki sosok yang menggairahkan. Apalagi jika dilihat dari belakang,
Sosok punggung yang selalu seperti itu membangkitkan hasrat pria. Dalam pikirannya masih sangat jernih. Sudut mulutnya melengkung, bertanya-tanya apakah dia masih ingat apa yang dia katakan. Aku akan membantumu di masa depan. Henry menghentikan mobil dan langsung pergi ke rumah sakit kota Bandung. Ketika dia tiba di Bangsalwati, dia melihat bahwa dia telah memulai infus dan data fisiknya pada dasarnya normal. Melihat Henry, Wati tiba-tiba memerah, seolah dia memikirkan sesuatu. Manajer Anti, jangan tersipu, sakit itu normal. Lagi pula, saya seorang dokter. Dokter hanya menangani pasien, bukan pria dan wanita. Jangan menganggapnya serius. Henry berbicara terlebih dahulu sebelum Wati dapat berbicara. Tidak apa-apa jika dia tidak mengatakannya. Tetapi ketika dia mengatakannya, Wati berpikir untuk muntah. Ketika dia bangun, dia berbaring di pelukan Henry. Wajahnya bahkan lebih merah. Sangat merah hingga hampir menetes air. Dia sangat ingin mengangkat selimut dan menutupi Audio wajahnya. milik Sopter Channel. Bab 180 wanita ini tidak sederhana. Manajer Wan, Anda harus tahu bahwa semakin Anda tertekan, semakin kuat perlawanan Anda. Keinginan wanita juga sama, dan mereka perlu belajar mengaturnya. Henry melanjutkan seolah-olah tidak ada yang mendengarkan. Wati sangat tersipu hingga dia hampir menangis. Maryam berdiri di sampingnya dan sangat marah hingga dia hampir membunuh seseorang. Tetapi Henry bahagia di dalam hatinya. Hen, asisten Hen, saya mengerti. Wati benar-benar tidak ingin berbicara. Tetapi dia khawatir jika dia tidak berbicara. Henry tidak tahu harus berkata apa lagi, jadi dia harus membukanya. Mulut. Pahami saja, waktu cepat berlalu, ambillah dan hargai. Henry berkata dengan sangat mendalam. Maryam sangat marah dan tersenyum masam di wajahnya. Direktur Maryam, apakah kamu sudah selesai? Ayo kembali dulu. Henry menyerah ketika dia melihat wajah Wati hanya merah. Ketika Wati mendengar bahwa dia akan pergi, dia menarik napas dalam-dalam, memandang Maryam dan berkata, Direktur Maryam, ada banyak hal yang harus Anda lakukan. Hal seperti ini baru saja terjadi di perusahaan. Cepat kembali. Saya akan baik-baik saja di sini. Saat ini, dia sangat berharap Maryam dan Henry segera pergi. Dia selalu merasa bahwa kata-kata Henry sangat berarti dan sepertinya menjadi sedikit transparan di hadapannya. Maryam tidak ingin Henry berbicara omong kosong di sini, jadi dia mengangguk dan berkata, Manajer Anti dapat mengobati penyakitnya dengan tenang. Saya akan berkomunikasi dengan Anda tepat waktu tentang urusan perusahaan. Setelah mengatakan itu, dia berdiri, menatap Henry, dan berjalan keluar. Henry tidak segera pergi, tetapi mendatangi Wati, mendekatkan kepalanya ke wajahnya, menarik napas dalam-dalam dan berkata, baunya enak sekali. Wajah Wati menjadi lebih merah. Gangster, orang ini benar-benar gangster tanpa keuntungan. Henry, apa yang kamu lakukan? Suara dingin Maryam datang dari belakang. Wati, apakah Anda masih ingat apa yang saya katakan saat pertama kali bergabung dengan perusahaan? Henry berdiri tegak dan bertanya sambil tersenyum. Tubuh Wati tiba-tiba menegang.
Dia teringat kalimat, "Aku akan membantumu jika kamu mengalami kesulitan di masa depan," dengan jelas. Tapi dia tidak terlalu menganggapnya serius. Ketika dia mendengar kalimat ini lagi hari ini, dia terkejut. "Jaga dirimu baik-baik." Punggung manajer Wati sudah cukup untuk mempesona semua makhluk hidup. Setelah Henry selesai berbicara, dia membuka pintu dan pergi. Begitu dia keluar, Maryam mencubit titik lemahnya, wajahnya penuh amarah. Henry menarik napas panjang, menahan rasa sakit dan tidak menangis. Dia memandang Maryam dan berkata, "Sayang, menurutmu aku orang yang romantis?" "Ya, benar." Maryam mengatakan ini, tapi melepaskan tangannya. Seperti yang dikatakan Henry sendiri, jika dia benar-benar tipe pria yang suka menggoda dan menjemput gadis, mungkin ada banyak orang di sekitarnya sekarang. Dan Yanti tidak harus berada dalam situasi sulit seperti itu. Alasan, Maryam bertanya dengan dingin, "Kamu tahu, Henry tidak banyak bicara dan terus berjalan ke depan." Mungkinkah? Maryam terkejut saat memikirkan kemungkinan ini. Tepat ketika dia hendak bertanya lagi, Henry berkata, "Wanita ini tidak sederhana. Dia mengambil pendekatan jangka panjang untuk menangkap ikan besar." Ketika Maryam mendengar ini, dia tertegun, dan kemudian dia berkeringat dingin. Itu manajer Departemen Sumber Daya Manusia. Jika dia buruk, itu buruk. Maryam tertegun lagi sebelum dia bisa berteriak. Tuan Wang tiba-tiba mendatanginya dengan tatapan tergesa-gesa. Ketika dia melihat Henry, dia segera mengulurkan tangannya dan berkata, "Teman kecil Henry, saya telah menemukanmu." Henry sangat bingung saat melihat Wang terburu-buru. "Tuan Wang, Anda?" Cucu seorang teman terluka dan dirawat di rumah sakit. Sekarang operasi pengobatan barat belum pasti berhasil. Ketika dia datang kepada saya tidak tahu cara mengoperasinya, jadi saya memikirkan Anda. Saya kebetulan mendengar bahwa Anda berada di rumah sakit, jadi saya datang ke sini," kata Tuan Wang sangat lugas dan jujur. Memikirkan penampilan pasien di dalam, kakeknya, dan keluarganya, Wang sangat berdoa dalam hatinya agar pasien ini dapat disembuhkan. Henry mendongak dan menemukan 3 tentara berdiri di belakang Wang, seorang perwira dan 2 tentara. Dengan kecemasan terlihat di wajah mereka. Meskipun Henry memiliki kesan yang baik terhadap Wang, dia bukanlah seorang dokter di rumah sakit. Dia tidak ingin mengobati penyakit dan menyelamatkan orang di rumah sakit, apalagi dianggap sebagai dokter. "Tuan Wang, saya khawatir tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membantu mengatasi masalah ini. Lebih baik Anda mencari dokter yang lebih cocok." Setelah Henry selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. "Apakah Anda Henry, kan?" tanya petugas pria yang berdiri di belakang Tuan Wang. "Saya tidak mengenal Anda." Henry mengangkat kakinya untuk pergi. Kedua tentara di belakangnya mengambil langkah maju pada saat yang sama, dan ketiganya menghalangi jalan. Pada saat yang sama, mereka mengangkat tangan kanan mereka ke arah Henry dan memberi hormat standar militer. "Tolong bantu kami menyelamatkan pasien ini." Saat Henry pertama kali bertemu dengan ketiga orang tersebut, dia merasakan nafas dingin di tubuh mereka dan merasa sangat jijik.
yang membuatnya semakin bertekad untuk tidak menginginkan pengobatan. Sekarang, 3 orang dan 3 penghormatan standar militer telah menempatkannya dalam masalah. Melihat Henry tetap diam, ketiga tentara itu menjadi sedikit cemas. Bagi mereka, hanya ada 2 hal yang paling suci di hati mereka, kehormatan nasional dan cinta kawan seperjuangan. Sekarang, demi keamanan nasional, seorang rekan seperjuangannya terluka parah dan tidak ada yang bisa merawatnya. Dia mendengar seseorang merekomendasikan Henry dan hendak pergi mencarinya ketika dia kebetulan bertemu dengannya. Percaya bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Inilah hidup yang tidak boleh terputus, dan mereka tidak boleh menyerah apapun yang terjadi. Dr. Hen, rekan seperjuangan saya terluka saat mengabdi pada negara. Saya harap Anda dapat membantu dan membantu pengobatannya, kata petugas yang berdiri di tengah di akhir. Suaranya tercekat oleh isak tangis. Persahabatan adalah persahabatan yang bisa melampaui ikatan kekeluargaan dan kehidupan. Jika dia tidak memikirkan seragam militer yang dia kenakan, demi rekan-rekannya, dia lebih suka berlutut dan meminta bantuan Henry. Namun seragam militer ini bukan hanya kehormatan, tapi juga martabat. Dia tidak melakukan itu. Namun air mata masih mengalir dari mata pria yang berpikiran keras ini. Maryam juga menyusul dari belakang saat ini. Dia memeluk lengan Henry, tampak khawatir. Henry tidak berbicara, tetapi dia melihat Gojian menangis dari sudut matanya, dan saraf sensitif di hatinya tersentuh. Orang-orang yang bisa berdarah tanpa menitikkan air mata hanya memiliki satu kemungkinan, yaitu menjadi kawan yang berbagi hidup dan mati. Teman kecil Henry, tulang punggung petugas, terluka parah saat menjalankan misinya dan dia mengalami koma. Bahkan para dokter di rumah sakit kota Bandung tidak dapat menyelesaikan operasinya. Anda melakukan operasi pada pekerja migran yang terluka di tempat kejadian terakhir kali ini. Bisakah kamu melakukannya kali ini? Datang dan bantu. Tuan Wang memohon lagi. Tidak. Jawaban Henry masih singkat dan sederhana. Teman kecil Henry, berdasarkan pemahaman saya tentang Anda seharusnya tidak menjadi dokter yang tidak berperasaan. Meskipun Tuan Wang ditolak 2 kali berturut-turut, dia tidak menyerah. Terima kasih Tuan Wang atas penegasan Anda. Tetapi saya tetap tidak bisa. Henry masih memiliki sikap yang sama. Tetapi matanya menatap Mang Dede, sekretaris komite partai kota Bandung, yang berjalan di belakang Tuan Wang. Bersambung.